Terakhir saya mohon ya ini mudah-mudahan masih monitor di Prof Hasan ini. Saya eh, silakan Prof Hasan sebelum kita tutup ini. Iya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah banyak sekali nih ya dari Gus Wahid tadi, Mas Baikuni juga ya, Mas Marsudi, eh, Bang Zul tadi ya, Prof Imam. Mungkin saya nambahkan dari bidang ilmu saya saja ini Gus Wahid. Kebetulan saya ini dari ilmu kebumian ya. Jadi kalau dalam konsep modern ilmu kebumian, bumi itu bukan dianggap sebagai benda mati ya. Kita menyebutnya gaya, sesuatu yang hidup. Dan sistem bumi itu saat ini biasa dibagi beberapa subsistem ya. Ada litosfer. Litosfer itu yang semua yang terkait daratan lah ya, darat, batuan segala macam sampai ke eh, di bawah sampai ke mantel kalau misalnya ada batuan ya litosfer. Kemudian ada hidrosfer. Hidrosfer ini semua yang terkait dengan air lah ya, dari lautan, sungai sampai groundwater ya, bahkan sampai uap air di atmosfer. Kemudian ada yang namanya atmosfer ya, itu terkait udara dan seterusnya ya. Kemudian juga ada biosfer. Biosfer ini biasanya mencakup tumbuhan, kemudian hewan, bahkan sampai virus, amuba, sampai yang kecil-kecil ya. Kemudian ada cryosfer. Cryosfer ini yang terkait dengan es ya, es. Nah, kemudian sfer yang terakhir itu astenosfer, yaitu manusia, manusia dan aktivitasnya. Jadi dalam ilmu kebumian kita menganggap semua subsistem ini saling berinteraksi ya, saling berinteraksi, di mana kejadian di atmosfer kadang-kadang mempengaruhi di litosfer, mempengaruhi di hidrosfer dan seterusnya ya. Dan climate change seperti sudah disampaikan tadi oleh Gus Wahid dan juga Mas Baikuni ya. Jadi climate change ini perubahan yang sifatnya long term sebenarnya ya, long term dalam temperatur dan weather pattern. Dan ini bisa karena interaksi macam-macam ya, interaksi antara lautan dengan atmosfer, kemudian letusan gunung api dengan atmosfer, macam-macam ya. Misalnya pada saat Tambora meletus 1813 kan itu mempengaruhi iklim global di seluruh dunia, bahkan kekalahan Napoleon itu di Waterloo itu diperkirakan karena ya letusan Gunung Tambora ini ya tidak diantisipasi oleh Napoleon. Kemudian kita tahu di zaman Nabi Yusuf ada kekeringan 7 tahun. Ini pasti climate change juga ya. Jadi Mas Marsudi tadi sudah mengatakan bahwa climate change ini sebenarnya berulang terjadi di sistem bumi kita. Sebenarnya kalau kelima sistem bumi di luar manusia, mereka sudah punya pola adaptasi ya. Cuma memang apa the culpritnya, biang keroknya kalau di dalam sistem kebumian itu selalu manusia ya. Kalau manusia nggak ada biasanya aman ya. Tapi begitu manusia masuk, nah ini jadi masalah. Dan dampaknya kita tahu tadi sudah disampaikan oleh banyak pihak ya. Kenapa climate change ini jadi isu global? Karena dampaknya itu ya memang global ya. Bisa saja letusan gunung apinya besar di Indonesia mempengaruhi seluruh dunia ya. Deforestasi di Indonesia atau di Amazon di Brazil yaitu dampaknya ke seluruh dunia. Jadi memang ini jadi concern semuanya ya. Karena bumi kita ini cuma satu ya. Jadi memang kalau kalau ada masalah ya semua kena ya. Makanya semua jadi concern ya. Nah, konsep bahwa bumi ini hidup, mungkin kalau di dalam agama Islam kan kita ada ayat Quran yang mengatakan bahwa sebenarnya semua di alam semesta ini bertasbih ya. Cuma kita tidak tahu bagaimana alam itu bertasbih ya. Batu pun sebenarnya bertasbih, tapi kita tidak paham saja. Tapi di Sirah-Sirah Nabawiyah kita tahu misalnya Kanjeng Nabi SAW pernah bisa dengan berinteraksi, berkomunikasi dengan batuan, dengan pohon ya.
kemudian juga di zaman Nabi Daud juga ada ya. Jadi memang ilmu kita belum sampai ke sana ya. Jadi memang tadi saya setuju, memang ini yang tidak sinkron di dalam sistem bumi itu cuma manusia. Jadi kalau ke hidrosfer, atmosfer, litosfer, cryosfer, biosfer, semua in harmoni, mengikuti sunatullah. Nah, yang uh, punya kemungkinan untuk mbalelo itu cuma astenosfer. Makanya mungkin tadi Prof. Imam menurut saya ada betulnya itu ya. Jadi kalau akhlak manusia ini atau si manusianya ini mbalelo itu mengganggu ke 5 subsistem yang lainnya ya. Dan di dunia internasional semua subsistem ini sebenarnya punya international association yang selalu mengamati masing-masingnya ya. Jadi kalau misalnya di hidrografi ada IAHS, di vulkanologi ada IAPC, semuanya mengamati ya perubahan dinamika di setiap subsistem bumi. Tetapi memang kecenderungan ilmiah saat ini itu adalah GIGOS ya, Global Geodetic Observing System. Jadi memang suatu LSM dunia itu yang mencakup seluruh agensi pemetaan di seluruh dunia menggunakan seluruh teknologi mulai dari terestrial sampai satelit itu berusaha mengamati dinamika dari 6 sistem bumi tadi. Itu dipantau terus. Memang dampaknya nanti masing-masing negara concern dengan dampak masing-masing ya. Seperti Mas Marsudi katakan, mungkin kalau kita concern dengan Indonesia, Brazil dengan Brazil dan seterusnya ya. Tapi ini concern dunia ya. Dan menurut saya memang pendekatannya itu sekarang itu harus, saya setuju tadi ya, ada istilahnya itu pastel ya. P-nya itu political, kemudian E-nya economical, S-nya social ya, T-nya technological, E-nya environment, L-nya legal. Jadi semua studi-studi sekarang climate change, SDGs, itu meninjau dari semua subsistem, 6 subsistem bumi, tapi dipantau dari pastel ini. Dari aspek politikal, mungkin tadi Mas Baikuni dari kepemimpinan ya, political, ekonomi, social, technological, environmental, dan legal. Seperti Bang Zul katakan tadi ya, memang ini masalah tidak mudah ya. Climate change realisasi dalam apa ya, dalam mitigasi adaptasi climate change ini menurut saya memang is not a piece of cake ya. Karena dia semua campur di sini ya. Interest-interest ekonomi, lingkungan, ya, kependudukan dan segala macam. Nah, memang saya nggak tahu ini cara menyelesaikannya itu memang harus ada aspek politikalnya, ada aspek ekonominya, ada aspek sosialnya, ada aspek teknologinya, ada aspek environment, ada aspek legal institusional ya. Tapi ujung-ujungnya memang presiden kalau di negara ya. Jadi saya mengharapkan memang Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini jenderal, mudah-mudahan beliau bisa lebih tegas lah ya. Kalau saya pelajari sejarah bangsa Indonesia tuh maju kalau ditegasin kayaknya ya, dikerasin ya. Dikeraskan tapi dalam konteks yang bagus ya. Jadi kira-kira itu saja tambahannya Gus Wahid, karena tadi sudah banyak sekali masalah climate change ini isu global dan orang-orang Islam juga saya pikir tidak boleh menafikan isu ini ya. Karena nanti kalau ada apa-apa dengan climate change, ya umat Islam juga terkena ya. Dan saya yakin pasti ada solusi dalam Quran, hadis seperti sudah disampaikan ya. Tapi ujung-ujungnya akhlak, tapi akhlak di semua level ya. Dari level kepemimpinan kata Mas Baikuni sampai ke level pelaksana tadi ya, kata Bang Zul ya. Mungkin itu aja tambahannya. Gus Wahid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hasanuddin dari ITB.